Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan satu hal yang sudah sangat-sangat sering kita dengar, yaitu tentang iman. Iman adalah, dalam Wikipedia dikatakan bahwa iman adalah rasa percaya kepada Tuhan atau suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri tapi mengandalkan Allah. Ada banyak nas Alkitab yang bicara tentang iman. Beberapa di antaranya adalah Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang percaya kepada Allah. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa iman adalah karunia dari Allah. Kemudian di dalam Efesus 6 ayat 16 juga dikatakan iman adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah. Iman adalah perisai yang bisa kita gunakan untuk menangkal api dari si jahat. Dengan melihat ini semua kita tahu benar betapa pentingnya iman dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya adalah iman kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Itu dengan mudah kita bisa jawab. Dan kemudian selanjutnya iman yang bagaimana? Markus 10 ayat 13 sampai 16 di situ mengisahkan tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kita semua tahu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian beberapa orang melarang mereka. Tapi kita mau melihat apa yang dikatakan Yesus tentang hal ini. Saya akan bacakan saja di dalam Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dalam arti dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi nilai yang luar biasa dalam diri anak-anak. Kenapa kok seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus sampai memberi nilai yang begitu besar kepada diri anak-anak? Kita tahu bahwa salah satu sifat anak-anak itu adalah mereka adalah punya kerendahan hati yang luar biasa. Anak-anak punya pemikiran yang sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu atau Saudara pernah mencoba tanya pada seorang anak kecil, kenapa dia percaya sama bapaknya atau kenapa dia percaya sama ibunya, kita bisa mendengar jawaban mereka. Mereka tidak akan jawab karena bapak saya kaya atau karena ibu saya terkenal. Tapi mereka akan memberi satu jawaban, ya karena dia adalah bapak saya atau karena dia adalah ibu saya. Sama dengan kita, ketika orang tanyakan ke kita, bagaimana iman kita? Kenapa kamu percaya kepada Allah? Kenapa kita percaya kepada Allah? Kita akan kembali seperti anak kecil kita. Mari kita belajar untuk mempunyai satu pemikiran yang sederhana. Kita mau jawab karena dia adalah Bapa kita. Bukan karena Allah baik. Karena kita tahu memang Allah baik. Kalau hanya karena Allah baik, ketika kita menghadapi masalah, maka kita bisa katakan Allah nggak baik lagi dan kita meninggalkan Tuhan. Atau karena aku percaya sama Allah karena dia kaya, tapi ketika Tuhan izinkan kita tidak punya apa-apa, maka kita bisa tinggalkan iman kita dan kita katakan saya salah percaya sama Tuhan. Tapi kita mau kembali seperti anak kecil ketika ditanya, kenapa kamu percaya sama bapakmu? Karena dia adalah bapakmu. Karena dia adalah bapakku. Dan sama ketika orang tanya ke kita, kenapa engkau percaya sama Tuhan Allahmu? Kenapa engkau percaya sama Bapa di surga? Karena dia adalah Bapakku. Pemikirannya sederhana. Kemudian iman juga perlu diperjuangkan. Tidak cukup hanya dikatakan. Di dalam Yakobus 2 ayat 20b dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, sia-sia. Jadi kalau kita mau katakan bahwa kita percaya sama Bapa, maka itu perlu kita perjuangkan. Ketika masalah itu datang,
Itulah saatnya kita memperjuangkan iman kita. Apakah kita tetap bergantung sama Tuhan atau kita lari daripadanya. Kemudian iman juga perlu kita pertahankan. Ketika masalah datang, itulah ujian buat kita. Apakah kita akan mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Atau sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa kitalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.